Masih di Kecamatan Panggul. Sekarang aku lagi ada di Desa Besuki. Aku dan Mas Tumpil mau cari sesuatu yang bisa dimakan, tapi kurang lazim buat orang kebanyakan. Nah, sesuatu yang kita cari ini bisa jadi penolong kalau kalian kelaparan di hutan. Wah, ini Mas. Iya Mas. Wah, hari ini akeh Mas yuk. Oke Mas, hati-hati Mas. Sekarang lagi mau cari bung menjalin. Nah, ini harus hati-hati karena mulai dari batang sama daunnya, ini banyak durinya. Menjalin atau rotan adalah salah satu kelompok palma yang ukuran batangnya relatif kecil dibanding dengan palma lainnya. Apalagi jika dibandingkan dengan kelapa atau bahkan kurma. Batang yang biasa disulap menjadi aneka perabotan rumah tangga ini biasanya hanya memiliki diameter 2 hingga 5 cm. Tapi lupakan rotan yang jadi bahan furnitur. Sekarang yang kita cari adalah batang rotan yang masih sangat muda. Batang rotan begini masih sangat lunak dan masih bisa dikonsumsi. Sebelum dimanfaatkan, buka bagian dalamnya dari kulit yang agak keras. Nah, jadi ini nih yang kita cari, yaitu bung menjalin yang masih muda. Nah, ini kita ambil yang bagian dalamnya aja. Rasanya seperti apa ya? Pahit ya Mas yo? Pahit Mas. Nah, ini walaupun rasanya pahit, tapi ini bisa dimasak ya Mas ya? Bisa Mas. Tenang, setelah dimasak, rasanya bakal jadi lebih enak kok. Olahan dari umbut rotan seperti ini sebenarnya banyak berkembang di daerah-daerah yang masih banyak terdapat hutannya. Soalnya habitat rotan liar seperti ini berada di hutan yang cukup dalam. Tapi siapa sangka, di salah satu desa yang ada di Trenggalek Selatan juga ada loh rotan liar. Jadi bung menjalin ini mau kita olah dengan bumbu kuah asam. Nah, tapi kali ini kita tambahkan dengan ikan. Wah, rasanya kayak ngopo ya, Mbak? Wis gak sabar aku ini, Mbak. Olahan kuah asam yang kita buat kali ini pada dasarnya adalah olahan kuah bening dengan bumbu asam. Jadi, tidak menggunakan santan. Yo, mirip-mirip lah dengan ikan kuah kuning. Nah, ikan yang akan kita jadikan sebagai bahan tambahannya bebas, bisa ikan apa saja. Yang penting harus dikasih perasan lemon lebih dulu, biar amisnya hilang dan rasa asamnya bisa meresap sampai ke dalam. Bumbu yang digunakan cukup sederhana, cukup haluskan bawang merah dan bawang putih. Setelah halus, tambahkan juga ketumbar, merica, dan kemiri. Nah, bumbu inilah yang akan membuat rasanya jadi lebih gurih. Jangan lupa cabenya juga yo, biar lebih kuat rasanya. Terakhir, haluskan juga kunyit. Nah, ini nih yang bikin kuah asamnya nanti lebih enak. Selain itu, juga bikin rasa ikannya nggak ada amis-amisnya. Oh iya, lupa hampir kelewat. Ada juga tambahan sereh, lengkuas, dan salam. Cukup geprek yo, nggak perlu dihaluskan. Selain itu, paling ada irisan tomat segar. Sip, yuk saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu semua bumbu halusnya. Ditambah dengan lengkuas, sereh, dan salam. Hati-hati loh Bu, apinya keluar. Udah deg-degan aja aku lihat api dan minyak panas begini. Soalnya luka di kakiku karena minyak panas begini. Tapi tenang, bukan karena masak olahan rotan kok. Lanjut. Setelah bumbunya matang, tambahkan air dan tunggu sampai mendidih. Masukkan bumbu menjalin atau umbut rotannya. Tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan ikannya. Tunggu lagi sampai ikannya empuk dan mulai matang. Setelah hampir matang, baru deh masukkan bumbu tambahannya, seperti tomat, cabai, dan gula merah. Nah, iki bung menjalin kuah asam, siap bikin perut kenyang. Setelah dimasak, rasa umbut rotannya tidak segetir saat masih mentah. Masih ada sedikit rasa pahit, tapi wanginya lebih terasa. Teksturnya juga jadi lebih lunak. Ditambah dengan kuah asam dan ikannya, jadi lebih enak loh, seger.
Ternyata abu menjalin ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu mencegah rambut rontok. Dan yang paling menakjubkan yaitu dapat mencerahkan kulit serta dapat mencegah penuaan dini. Jadi, bukan cuma rebung bambu saja yang bisa dimakan. Bung menjalin atau rotan juga bisa. Pokoknya, semua yang tersedia di alam pasti bisa kita manfaatkan kalau tahu caranya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, habis makan rotan yang bentuknya panjang menyerupai tongkat, aku jadi ingat hari ini ada acara Kirab Pusaka di Kabupaten Ponorogo. Soalnya salah satu pusaka Kabupaten Ponorogo yang akan diarak adalah tombak Kyai Tunggul Nogo. Kita ikuti dulu yuk prosesi Kirab Pusaka yang termasuk dalam rangkaian Grebeg Suro 2022. Jadi salah satu rangkaian Grebeg Suro yaitu Kirab Pusaka, yang mana kirab ini dimulai dari makam Batara Katong, yaitu pendiri Kabupaten Ponorogo. Selain tombak Kyai Tunggul Nogo, ada dua pusaka Kabupaten Ponorogo lainnya yang diarak dari makam Batara Katong menuju alun-alun, yaitu sabuk angking Cinde Puspito dan payung songsong Kyai Tunggul Wulung. Ketiganya dulu adalah pusaka milik pendiri Ponorogo, Raden Batara Katong. Sebelumnya di malam hari diadakan bedol pusaka dari pendopo kabupaten dibawa menuju makam Batara Katong. Nah, esok harinya baru dibawa kembali menuju pendopo atau alun-alun. Kirab Pusaka ini dilakukan menjelang malam 1 Suro atau malam tahun baru dalam kalender Jawa. Di acara Kirab Pusaka ini tampak jelas penyatuan dari berbagai wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekaligus memperingati hari jadinya Ponorogo. Selain membawa kembali pusaka-pusaka ini, Kirab Pusaka ini juga menyimbolkan peristiwa boyongan pada zaman dulu yang menyimbolkan penyatuan beberapa wilayah menjadi satu kesatuan Ponorogo secara utuh. Dari gapura makam Batara Katong, kirab akan berjalan menuju kawasan Kota Lama sampai menuju Paseban alun-alun yang menjadi titik akhir. Titik di mana semua pusaka ini akan dijamas atau disucikan. Oh iya, setelah kirab pusaka berjalan, konvoi masyarakat dari berbagai kalangan juga ikut memeriahkan. Ada berbagai pertunjukan dan kesenian. Semuanya akan melewati alun-alun Kabupaten Ponorogo. Tapi hanya rombongan kirab pusaka yang akan berhenti dan masuk wilayah Paseban. Wah, jadi sebelum diadakan prosesi jamasan, masyarakat di sini dihibur dengan tarian gambyong. Nah, ini salah satu untuk menyambut kedatangan rombongan. Wah, sangat luar biasa. Tari gambyong adalah salah satu jenis tari klasik dari Jawa Tengah, terutama dari Solo, yang biasa dilakukan untuk menyambut tamu agung. Setelah tarian selesai dilakukan, saatnya proses jamasan pusaka dilaksanakan. Ketiganya akan dijamas atau disucikan di sini, sebelum disemayamkan kembali di pendopo kabupaten. Jamasan pusaka ini biasa dilakukan di setiap tanggal 1 Suro di penanggalan Jawa, yang mana tujuannya itu untuk mensucikan atau membersihkan benda-benda pusaka yang telah dikeramatkan. Tombak Kyai Tunggul Nogo dan payung songsong Kyai Tunggul Wulung adalah pusaka peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang dulu dimiliki oleh Raja Brawijaya kelima. Sedangkan pusaka angking Cinde Puspito merupakan sabuk yang selalu dipakai oleh Raden Batara Katong. Selesai acara jamasan, berikutnya adalah acara puncak yang ditunggu-tunggu oleh semua lapisan masyarakat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu, yaitu berebut gunungan. Yang mana masyarakat sini percaya bahwa siapa yang mendapatkan gunungan akan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Ini aku dapat nih. Saat pagar pembatas dibuka, semua orang berbondong-bondong merebut apa saja yang bisa mereka dapatkan dari gunungan. Ada 2 buah gunungan yang diperebutkan. Semuanya berisi hasil bumi sebagai simbol rasa syukur terhadap semua rizki. Untung aku gercep yo, hehe. Jadi bisa dapat belimbing yang nikmat. Ya walaupun kakiku masih luka, gerakanku masih lincah toh. Hehehe.